Apa itu edema? Edema merupakan salah satu gangguan keseimbangan cairan berupa penumpukan cairan dalam ruang interstisial atau jaringan tubuh. Normalnya, cairan tubuh yang di luar sel akan disimpan di dua ruangan, yaitu pembuluh darah dan ruang-ruang interstisial. Apabila terdapat gangguan pada keseimbangan pengaturan cairan tubuh, maka cairan dapat berakumulasi berlebihan di dalam ruang interstisial, sehingga menimbulkan edema. Bagaimana proses terjadinya edema? Edema akan terjadi bila terlalu banyak cairan memasuki ruang interstisial daripada yang dapat keluar pada saat yang bersamaan. Ada beberapa faktor yang berperan dalam timbulnya edema, yaitu faktor pertama yang menyebabkan terjadinya edema yaitu terjadinya penurunan tekanan osmotik koloid yang disebabkan tubuh kekurangan protein. Salah satu protein utama yang memiliki peran penting dalam darah yaitu albumin. Albumin ini menghasilkan tekanan osmotik onkotik yang berfungsi menjaga cairan agar tetap berada dalam kompartemen intravaskular. Jika tubuh seseorang kekurangan protein, maka akan terjadi penurunan fungsi dari tekanan osmotik onkotik, sehingga terjadi perpindahan cairan dari vaskular menuju ruang interstisial atau celah di antara sel. Hal inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya edema. Contoh kasusnya itu ada pada penderita nefrotik sindrom. Pada pasien penderita nefrotik sindrom akan mengalami kegagalan dalam penyaringan protein, sehingga protein akan keluar bersama dengan urin. Keluarnya protein bersama dengan urin ini disebut juga dengan albuminuria. Bila kehilangan protein lebih besar dari produksinya, maka akan timbul hipoalbuminemia dengan akibat edema. Faktor kedua yang menyebabkan timbulnya edema yaitu terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Jika tekanan hidrostatik lebih besar daripada tekanan osmotik, maka akan mengakibatkan cairan berpindah ke ruang interstisial atau ke jaringan tubuh, sehingga akan menyebabkan edema. Contoh kasusnya yaitu pada ibu hamil. Ketika rahim membesar, maka akan menekan vena iliaka sehingga cairan terutama yang menuju ke ekstremitas bawah akan tertekan atau tersumbat, sehingga terjadilah peningkatan tekanan hidrostatik. Akhirnya cairan merembes ke jaringan yang berada di bawahnya. Apa itu edema paru-paru? Edema paru-paru merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan akibat cairan yang berlebih pada jaringan interstisial. Jaringan interstisial ini merupakan suatu celah jaringan yang terletak di antara pembuluh darah kapiler dengan alveolus di paru-paru. Apa yang menyebabkan edema paru-paru? Penyebab edema paru-paru ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kardiogenik atau berkaitan dengan masalah jantung. Kardiogenik ini penyebab utamanya terdiri dari 1. Ventrikel kiri tidak dapat memompa darah. Ketika ventrikel kiri tidak dapat memompa darah dengan lancar, akan mengakibatkan darah menumpuk di arteri kiri, dan dengan demikian darah juga menumpuk di pembuluh kapiler di paru-paru. Maka, cairan di pembuluh darah akan terdorong keluar ke jaringan interstisial karena tekanan terlalu tinggi di pembuluh darah. Sedangkan penyebab yang kedua dari kardiogenik ini adalah hipertensi. Meskipun ventrikel kiri kita sehat, tekanan darah tinggi akan membuat kinerjanya dalam memompa darah menjadi tidak efektif. Darah menumpuk pada pembuluh kapiler di paru-paru dan kemudian cairan akan terdorong keluar ke jaringan interstisial karena tekanan yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan edema paru-paru. Penyebab edema paru-paru kedua yaitu
non-kardiogenik atau tidak berkaitan dengan masalah jantung. Penyebab dari kardiogenik ini yaitu 1. Luka langsung yang ada pada alveolus. Luka ini disebabkan oleh infeksi paru-paru, menghirup gas berbahaya, serta trauma dada. Akibat dari hal tersebut akan menimbulkan reaksi tubuh yaitu inflamasi, yang membuat membran dari pembuluh kapiler menjadi lebih gampang untuk ditembus, sehingga cairan di kapiler pun keluar ke jaringan interstisial, dan terjadilah edema paru-paru. Selanjutnya, penyebab dari non-kardiogenik yang kedua yaitu ada malnutrisi protein. Protein ini memiliki peran penting untuk menarik molekul-molekul cairan. Jika tubuh kekurangan protein, resiko terkena edema akan semakin tinggi, karena cairan akan dengan mudah keluar dari membran dan masuk ke dalam jaringan interstisial. Apakah gejala dari edema paru-paru? Gejala utama dari edema paru-paru itu berupa kesulitan bernafas. Hal ini disebabkan karena ketika kita terkena edema, jaringan interstisial kita akan dipenuhi dengan cairan. Padahal untuk melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida perlu berdifusi melewati sela jaringan tersebut. Dengan demikian, proses pertukaran gas akan melambat, sedangkan darah di pembuluh akan terus dipompa. Maka lama-kelamaan kita akan kekurangan oksigen yang mengakibatkan kesulitan bernafas. Gejala lainnya itu dapat berupa sakit dada, batuk berdahak, serta kelelahan. Bagaimana agar terhindar dari edema paru-paru? Agar terhindar dari edema paru-paru, bisa melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini dapat dilakukan dengan olahraga secara teratur. Ketika kita berolahraga, maka tubuh akan mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat dan juga membakar kalori agar tubuh kita tidak berlemak, sehingga tidak mengganggu kinerja pembuluh darah. Pola hidup sehat yang kedua yaitu makan makanan yang sehat, yaitu dengan mengurangi konsumsi garam agar tekanan darah normal, serta memperbanyak asupan protein dalam menu makan. Asupan protein ini sangat penting karena protein ini berfungsi untuk menjaga agar cairan di tubuh tetap pada tempatnya.